Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya view control L dulu ya. Screen. Ya. Selamat datang di kuliah pertemuan pertama analisis numerik ya. Pertemuan pertama analisis numerik kali ini seharusnya materinya saya berikan sebelum akar persamaan nonlinear. Agak telat sebetulnya. Ya tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali ya. Nah, saya harapkan yang mengikuti kuliah di analisis numerik ini bukan hanya mahasiswa yang mengambil kuliah saya, tapi juga yang mengambil praktikum analisis numerik di kelas saya. Jadi karena semua akan nyambung gitu ya, berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi silakan disimak penjelasan saya di pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama mau bahas apa Bu? Mau bahas tentang materi yang akan dijadikan landasan di materi analisis numerik selanjutnya. Lalu beberapa konsep dasar. Konsep dasarnya apa sih? Konsep dasar seperti teorema, definisi yang sudah kalian tahu di kalkulus atau di analisis real, itu akan kita gunakan gitu ya. Jangan khawatir, kita tidak akan membuktikan teorema itu. Jadi kita hanya akan menggunakan. Kalau ada yang penasaran kok bisa sih, ini kok bisa sih, silakan dibaca referensi-referensi terkait teorema tersebut, bagaimana pembuktiannya, itu saya rasa banyak ya di buku analisis numerik atau kalkulus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Deret-Tyler. Deret-Tyler apa itu? Deret-Tyler itu pendekatan. Deret yang digunakan untuk mendekati suatu fungsi dengan menggunakan deret pangkat. Gitu ya. Jadi Deret-Tyler itu jenisnya adalah deret pangkat. Deret pangkatnya untuk apa? Untuk mendekati fungsi-fungsi yang tidak deret pangkat. Seperti fungsi transenden, fungsi kosin, tan, trigonometri, logaritmik, dan eksponensial. Kalau untuk fungsi polinomial, pangkat tinggi, jadi misalkan polinomialnya pangkat 10. Nah, ini Deret-Tyler juga berfungsi untuk mengaproksimasi dengan pangkat yang lebih rendah gitu. Jadi lebih enggak rumit gitu ya. Dan juga mengetahui jenis-jenis kesalahan komputasi numerik. Oke, saya masuk ke konsep dasar. Nah, ini tadi saya sempat keliru ya. Jadi saya sudah record sebelumnya, cuman tidak, maksud saya sudah mencoba menjelaskan tapi tidak saya record. Ya, kesalahan di saya. Oke, konsep dasar. Nah, konsep dasar ada beberapa konsep mengenai limit fungsi ya. Limit fungsi itu jadi kalau limit x mendekati x0, fx sama dengan L, itu artinya apa? Artinya saya bisa terdapat untuk suatu epsilon positif, saya bisa temukan delta. Jadi deltanya suatu fungsi terhadap epsilon gitu ya. Saya bisa temukan delta sehingga fx min L itu kurang dari epsilon, atau jarak fx ke L kurang dari epsilon jika jarak x ke x0 kurang dari delta. Nah, ini gambar geometrinya ya. Oke, ini x0, x1, yang ini delta, yang ini epsilon gitu. Jadi kalau untuk epsilon di sini saya bisa temukan delta selebar apa sehingga jarak dari fx ke L itu kurang dari epsilon, dan jarak x ke x0 kurang dari delta. Untuk kekontinuan fungsi, nah kaitannya limit itu kan dengan kekontinuan. Kita tahu kalau limit fungsi di kiri di x0 gitu ya, limit di x0 untuk fx, limit kiri sama dengan limit kanan, limitnya ada. Kalau ditambahin satu syarat lagi, kalau nilai di x0 itu sama dengan fx, nilai di limit tadi, nilai di fx0 sama dengan nilai limit, maka kita sebut dia continue di x0. Lihat ya, continue di x0, bukan di semua r ya, x0. Berarti nggak bisa Bu dikatakan continue di semua R, bisa. Jadi fungsi fx dikatakan continue pada R apabila fungsi f continue pada setiap titik di x elemen R. Jadi kalau semua di semua rentang nilai di bilangan real itu ternyata dia continue, ya sudah, berarti dia continue di R gitu ya. Oke, lalu ada kekonvergenan barisan. Nah, konvergenan barisan ini berkaitan dengan saya kan pernah belajar ya kekonvergenan deret, kekonvergenan barisan di kalkulus 2, harusnya sudah pernah belajar itu. Jadi deret berayun, deret konvergen, deret divergen, sudah pernah belajar ya. Coba kalau yang belum pernah, coba dibaca-baca saja buku Purcellnya bab-bab terakhir saya rasa, di subbab konvergenan barisan gitu. Artinya apa? Nah, ini konvergenan barisan tuh mirip lah sama limit, jadi bedanya dia pakai simbolnya beda. Jadi kalau suku ke n itu lebih dari n epsilon, jarak x n min x kurang dari epsilon,
maka limit n ketika n menuju tak hingga nilai xn itu akan menuju x gitu. Jadi ketika n menuju tak hingga xn-nya akan menuju x gitu. Contohnya apa Bu? Contoh paling gampang deret geometri dengan rasio kurang dari 1. Saya mulai dengan 2 dikali setengah gitu ya. 2 dengan rasio setengah. Jadi 2 dikali setengah 1. Jadi 2, 1, setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, dan seterusnya. Dia akan konvergen ke 0 gitu. Jadi saya bisa tuliskan limit n menuju tak hingga untuk 2 dikali setengah pangkat r min 1 sama dengan 0 ya, untuk paling gampang melihat konvergen barisan. Kita bisa menggabungkan antara kekontinuan fungsi dan konvergensi deret. Bentar ya, saya lihat dulu, jangan-jangan saya belum merekam lagi. Oke, sudah. Bentar, ya. Jadi fungsi dan konvergensi deret. Jadi kekontinuan fungsi dan konvergensi deret itu masih berkaitan. Deret sama fungsi barisan apa bedanya Bu? Kalau barisan itu kalau di barisan aritmatik itu UN, sedangkan deretnya itu SN gitulah. Jarak jumlahan gitu ya, jumlah sampai suku ke n-nya. Nah, ini ada kaitan antara kekontinuan dengan konvergensi deret. Di dua pernyataan berikut ekivalen. Artinya apa? Kalau f kontinu di x0, maka kita bisa peroleh suatu deret xn ya, n-nya dari 1 sampai tak hingga, sehingga limit n menuju tak hingga dari f xn sama dengan f x0. Berkaitan ya ternyata ya. Nah, selain limit, selain kontinu, ada juga kediferensiabelan. Diferensiabel itu apa sih Bu? Diferensiabel itu sifat turunan, dia punya turunan gitu ya. Definisi turunan, ini definisi turunan pakai gradien ya. Jadi kalau limit ini kan y, sebenarnya delta y, yang ini delta x. Kalau x-nya makin menuju x0 artinya jaraknya makin kecil, x ke x0 dan nilainya ini ada gitu ya. Ini itu kita sebut sebagai turunan dari fx di x0 atau kita simbolkan sebagai f aksen x0 gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini sebetulnya kan kemiringan ya, kemiringan garis singgung terhadap grafik di titik x0, fx0. Nah ini saya sudah oret-oret ya, tadi nggak kerekam. Oke, differentiable dan continue. Oke, stop. Hai, halo ya. Differentiable dan continue. Jika fungsi f bisa diturunkan pada x0, maka f continue pada x0. Hati-hati di sini sifatnya jika maka, bukan jika dan hanya jika. Artinya ini implikasi bukan biimplikasi ya. Tidak berarti kebalikannya. Jadi kalau f continue belum tentu f-nya bisa didiferensialkan. Jadi kalau f punya turunan di x0 maka f-nya continue, tapi kalau f continue belum tentu f-nya bisa diturunkan. Oke. Contohnya apa? Contoh penyanggahnya, saya punya fungsinya yang ini ya. Nah, punya fungsi ini, saya punya titik maksimumnya di x0, fx0. Nah, di sini di titik maksimum di sini saya tidak bisa mendefinisikan turunannya. Kenapa? Karena kemiringannya saya nggak tahu. Miringnya ini ikut yang ini apa mau ikut yang ini gitu ya. Dia nggak jelas dia. Galau dia mau ikut yang mana. Karena turunan kiri dan turunan kanannya beda, makanya dia tidak dapat diturunkan walaupun fungsi ini adalah fungsi yang kontinu. Jadi kalau kontinu belum tentu diferensiabel, kalau diferensiabel pasti kontinu. Nah, ini notasi kalau misalkan dia bisa fungsi f bisa diturunkan n kali, punya turunan sampai ke n, nah itu berarti dan kontinu, saya bisa tuliskan dia himpunan dari anggota dari himpunan C pangkat nr. Misalkan bisa diturunkan sekali berarti C1r. Kalau bisa diturunkan 3 kali C3R gitu ya. Kalau bisa diturunkan berapa kali pun Bu, sampai tak hingga ya C tak hingga L. Beres ya. Contoh yang C tak hingga R apa saja Bu? Fungsi polinomial, rasional, trigonometri, eksponensial, dan logaritmik. Ya, semuanya dalam CR di mana R memuat semua bilangan di mana fungsi terdefinisi. Kemudian ada teorema Raoul. Nah, ini teorema Raoul ini sebenarnya hanya menjelaskan kalau saya punya selang AB lalu FA di sini 0, FB di sini 0, artinya kan dia ada suatu titik ekstrim ya, bisa titik ekstrim maksimum, bisa juga begini FA-nya 0, FB-nya 0, bisa titik ekstrim minimum. Nah, titik ekstrim itu artinya kan berkaitan dengan turunan sama dengan
0 ya, asalkan dia fungsinya bisa didiferensialkan itu tadi. Jadi ketika bisa didiferensialkan artinya nggak patah, fungsi yang smooth, fungsi yang mulus gitu ya, maka ada suatu C di antara A dan B sehingga f aksen C nya itu sama dengan 0. Nah ini kalau gambar yang ini kurang pas sedikit karena FA dan FB nya nggak 0 ya, ini gitu ya. Kemudian ada mean value theorem. Jadi kalau saya punya selang AB, f aksennya ini sebenarnya mendefinisikan yang ini sebenarnya mirip sama ini dulu. Mana tadi? Nah ini kan f aksen x0 nya kan dari delta y per delta x. Ini saya peroleh bukan fx tapi f aksen x. F aksen x nya adalah fb min fa per b min a. Ini harusnya c. Nah dia adalah fb min fa per b min a ya. Teorema nilai ekstrim. Teorema nilai ekstrim itu seperti teorema Rule tadi. Jadi kalau saya bisa menemukan C1 FC1 yang lebih kecil dari Fx dan FC2 yang lebih besar dari Fx, maka F bisa didiferensialkan pada AB, C1 dan C2 ditemukan pada ujung-ujung AB atau di mana derivatif F aksen bernilai 0. Ini sebenarnya hanya rangkuman dari materi yang sudah kalian peroleh di kalkulus ya. Jadi harusnya di kalkulus saya sudah pernah belajar ini gitu, entah kalkulus 1 atau kalkulus 2 gitu ya. Jadi saya tidak memberikan latihan terkait ini, hanya mereview, mengulang gitu ya. Dan juga namanya weight value theorem. Weight value theorem apalagi? Big value theorem itu sebetulnya pengembangan dari yang ini. Nah ini kan turunan ya, ini kan kita ngomongin turunan. Kalau kita ngomongin, nah ini sorry tadi hilang. Nah, ini kan turunannya sama dengan f min fa per b min a. Ini bisa saya integralkan kan kalau suatu fungsi diturunkan saya integralkan di suatu interval tertentu, dia akan kembali ke fungsi itu sendiri gitu ya. Kalau saya integralkan kanan kiri, saya bisa dapatkan weight value theorem yang ini ya. Saya bisa dapat ini, kalau Gx sama dengan 1, saya dapat nilai rata-rata dari fungsi di interval AB. Jadi fungsi nilai C di interval AB berapa? Adalah luas Fx di AB dibagi dengan jarak dari A ke B. Nah ini contohnya. Jadi saya punya Fx di sini. Fx di sini itu luas integral Fx terhadap AB itu kan luas daerah gitu ya, di bawah kurva di sini. Kalau saya bagi dengan B min A, dia akan jadi nilai FCI atau minimal nilai pendekatannya. Agak sih benar, saya rasa akan jadi nilai FCI langsung ya, bukan pendekatan, sama dengan. Oke, ada nilai intermediate value. Jadi kalau saya punya FA, FB tadi, maka ada C di antara A dan B sehingga FC sama dengan K. Kalau sebelumnya F aksen C yang kita omongin gitu ya, sekarang FC nya bukan turunannya tapi nilai fungsinya di C akan sama dengan K. Nah kita masuk ke teorema Taylor. Teorema Taylor itu dasarnya untuk masuk ke deret Taylor. Jadi teorema Taylor itu apa? Teorema Taylor itu Fx nya terdiri dari Pn sama Rn. Pn nya ini deret Taylor, Rn nya adalah error pemotongan atau transgression errornya atau galatnya gitulah. Nah deret Taylornya gimana? Deret Taylornya ini, deret Taylor ini berkaitan dengan deret pangkat ya, dengan pangkatnya pangkat 1, pangkat 2, pangkat sampai pangkat n. Kalau dituliskan dalam bentuk sigma, jadi f pangkat k x0 faktorial, ini harusnya x min x0 pangkat n ya. Pangkat k. Ini nanti saya betulkan untuk file yang saya upload di e-learning. Oke. Nah, ini adalah deret Taylornya. Jadi Pnx disebut deret Taylor dari f di sekitar x0, sedangkan Rnx-nya adalah suku sisa atau transgression error yang berkaitan dengan Pnx. Oke. Ada kasus khusus ketika x0 di sini dipasang sama dengan 0. Kalau di sini sama dengan 0, artinya dia namanya jadi bukan deret Taylor, tapi jadi deret Maclaurin. Jadi Maclaurin itu sebetulnya kasus khusus dari deret Taylor ketika x0 nya sama dengan 0. Kenapa harus dibawa ke 0? Karena banyak hal yang bisa kita lakukan di 0. Banyak bisa. 0 itu kan sumbu pusat koordinat. Jadi bisa banyak hal kita geser gitu ya, kita geser ke 0 agar lebih mudah
lebih mudah dan lebih sederhana dalam menganalisa, dalam melakukan perhitungan. Dan juga banyak fungsi yang punya nilai ketika di 0. Jadi definisi ketika x0 sama dengan 0-nya ada. Contohnya cos 0 itu kita punya. Daripada kita menghitung cos 1,1, lebih baik kita menghitung cos 0 gitu kan. Kalau cos 1,1 kan Anda harus pakai kalkulator ya, tidak ada orang yang bisa menghitung itu secara manual gitu tanpa bantuan software atau kalkulator. Sedangkan kalau cos 0 semua orang paham bahwa oke, cos 0 1, sin 0, oke, sin 0 0, tan 0 0 gitu ya. Atau bisa juga pakai cos 2pi, cos pi per 2 lah, cos pi per 2, cos pi per 2 0, sin pi per 2. Nah itu, jadi kalau deret Taylor itu bukan 0, kalau deret Maclaurin itu 0. Tentunya dicari x0 ini yang memudahkan dalam menghitung, jangan cari x0 itu yang makin bikin rumit masalahnya gitu ya. Selesai nanti. Oke, ini contoh soal. Nah, ini saya contohnya menggunakan teorema nilai tengah untuk membuktikan bahwa ada solusi di interval 0,1. Perhatikan bahwa kita di sini diminta untuk membuktikan punya solusi, tidak menemukan atau menghitung solusi ya, bukan mencari solusinya, tapi membuktikan bahwa ada solusinya, itu eksis, ada gitu di antara 0 dan 1. Kita pakai teorema nilai tengah. Kan intervalnya 0,1, cek dulu F0 nya berapa, F1 nya berapa. Ternyata F0 nya min 1, F1 nya 1. Artinya ketika F0 dari kita jalan gitu ya, di sumbu X 0 ke 1 gitu, dia jalan dari Fx nya itu jalan dari negatif ke positif. Nah ketika lewat dari negatif ke positif kan berarti lewat 0 ya. Artinya ada C di antara interval 0,1 yang membuat Fc sama dengan 0, sehingga solusinya adalah C. Berapa nilai solusinya? Ya kan nggak disuruh, kan mintanya cuma membuktikan bahwa ada solusi ya gitu ya. Jadi pertanyaannya itu dicermati, jadi Anda tidak salah menjawab dan tidak pusing sendiri gitu ya, maunya soalnya apa. Kemudian yang kedua, tuliskan deret Taylor dari fx cos x di sekitar x0 sama dengan 0 hingga suku kedua dan ketiga, kemudian digunakan untuk menghitung nilai pendekatan dari cos 0,1. Nah, untuk deret Taylor suku ketiga, suku kedua dan ketiga saya butuh sampai turunan ke 3 ya, turunan ketiga. Jadi saya hitung turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, lalu saya evaluasi di x0 sama dengan 0 semua, sehingga saya peroleh untuk suku kedua, pemotongan suku kedua dapatnya ini, dan suku ketiga ada di bawahnya. Bentar, kelihatan suku ketiga dapatnya ini. Sehingga kalau saya mau hitung cos 0,01 pakai suku kedua, hitung saja 0,01 masukkan ke sini. Nah, ini kan 01 min 1/2 kali 0,01 kuadrat gitu kan. Nah 0,01 pangkat 3 ini kalian nggak pakai kalkulator juga tetap bisa menghitung ya, pakai software apapun kan ya. Oke, implement yang ini n pangkat 3 dicoba sendiri, buktikan bahwa ini memang benar dan hitung cos 0,01. Setelah itu kalian bisa tahu berapa beda galatnya gitu ya. Oke, sebentar ini saya nggak paham. 0, ya. Ini implementasi algoritma. Jadi nanti di analisis numerik itu kita akan sering berkaitan dengan algoritma sebelum kita masuk ke script Octave. Ada orang yang tanpa harus menulis algoritma itu bisa langsung menuliskan di script. Jadi dia di depan laptop itu langsung bisa ngetik tanpa harus ngetik gitu ya. Tapi itu butuh pengalaman, butuh bakat gitu ya. Kalau yang mungkin berbakat tanpa harus bikin algoritma langsung bisa kebayang algoritmanya di kepalanya. Sedangkan kalau yang masih butuh pelan-pelan gitu jalan, mengcoach pelan-pelan, nah ini butuh untuk menuliskan algoritmanya dulu. Contohnya misalkan saya mau menulis script untuk deret Taylor len X itu kan kita tahu bentuknya deret Taylornya begini nih, atau dalam penjumlahan sigma begini. Nah ini lebih memudahkan dalam menuliskan script karena kita tinggal pakai looping ya, tinggal pakai for. Kalian bisa coba script ini di Octave atau di MATLAB yang kalian miliki dan bisa menghitung untuk deret Taylor dari len X ya. Oke. Masuk ke kesalahan komputasi numerik. Jadi kesalahan komputasi numerik ada 3 jenis. Yang pertama run of error atau kesalahan pembulatan. Truncation error itu kesalahan pemotongan. Range of error itu kesalahan perhitungan akibat nilai komputasi melampaui batas angka. Karena
nilainya terlalu besar atau sangat terlalu kecil gitu. Kalau di MATLAB biasanya dia NaN gitu, infinity gitu ya. Nah, sebentar, saya tadi mau ngomong kesalahan. Oke, ini kesalahannya kesalahan komputasi ya, bukan kesalahan manual atau kesalahan human error ketika men-script gitu. Jadi nggak masuk ke sini ya. Jadi ini ceritanya kesalahan yang terjadi ketika kalian sudah selesai men-script di running jalan, tapi perhitungannya kok nggak cocok gitu. Nah, bisa jadi nggak cocok sama ekspektasi. Oke, bisa jadi terjadi kesalahan komputasi. Jadi untuk mengidentifikasi saya beri pengantar mengenai jenis kesalahan komputasi ini. Run of error. Nah, ini error pembulatan. Biasanya error pembulatan itu kan ketentuannya kalau digitnya kurang dari 5, digitnya dihapus saja. Kalau digitnya lebih dari 5, maka digit depannya tambah 1, digitnya dihapus. Contohnya, misalkan ini 534334 atau 534423, dibulatkan 2 angka di belakang koma jadi 5,34, yang ini dibuang, yang ini dibuang. Atau 6,345 jadi 6,35, jadi yang ini dibulatkan ke depan gitu ya. Untuk mengurangi besar error kesalahan akibat pembulatan, disarankan hanya dilakukan 1 kali pembulatan. Jadi kalau sudah dibulatkan jadi 6,35, jangan dibulatkan lagi jadi 6,4, apalagi jadi 7, atau diambil 6-nya aja gitu ya. Lebih baik sekali saja pembulatan. Kesalahan perhitungannya sebesar berapa? Sebesar berapa n digit di belakang koma. Misalkan yang ini kan saya bulatkan 2 angka di belakang koma. Artinya errornya pasti kurang dari 10 pangkat min 2 per 2 gitu. Nah, ini itu kenapa ada per 2-nya, Bu? Karena dibagi 2. Jadi karena digit patokan kita di 5, kalau kurang dari 5 dihilangkan, kalau lebih dari 5 ditambahkan 1 digit depannya ditambah 1, maka dia dibagi 2 ya. Ini program bisa kalian coba di Octave, bisa diketik ulang di Octave ya sambil belajar Octave atau MATLAB. Dan ini adalah plot yang dihasilkan. Apa ini? Plot ini menunjukkan apa sebetulnya? H ini menunjukkan derajatnya atau dipotong sampai bilangan keberapa. Terlihat bahwa ketika kita potong makin kecil gitu ya, ketika kita potongnya makin banyak errornya juga pemotongannya di N yang makin belakang gitu ya. Jadi kalau ini kan N2 gitu, N2 itu pasti pemotongannya errornya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita motong sampai N10. N10 itu pasti jauh lebih akurat. Nah, ini hanya menunjukkan itu sebenarnya. Tapi script ini bisa dicoba agar kalian bisa tahu, oke, memang betul jadinya itu gitu ya. Oke, ada truncation error, itu error pemotongan. Biasanya kita ambil yang derajatnya cukup kecil. Contohnya apa? Misalkan saya punya Taylor cos X sampai ini kan bentuknya. Nah, saya mau menghitung cos 1,5. Cos 1,5 tapi sampai yang keempat aja boleh nggak, Bu? Boleh. Silakan dihitung sampai keempat, substitusi sampai keempat, berarti kan sampai yang di sini ya. Ini saya dapat yang di sini nilainya 0,07 0,070187. Nah, kalau saya hitung secara eksak, artinya pakai kalkulator, saya dapat cos 1,5 itu ini 0,070737. Artinya ada error ya, errornya sebesar 0,000550 ya, tapi cukup kecil. Kalau perhitungan nilai kita maunya antara 0,1, saya rasa nilai ini sudah cukup kecil errornya ya. Range of error disebabkan karena setiap komputer atau software itu punya keterbatasan merepresentasikan angka. Jangankan komputer, kalkulator itu ada maksimum angka yang bisa ditampilkan di layar kalkulatornya. Contohnya, jadi ada 2 jenis precision, keakuratan. Ada single precision, itu yang sampai 10 pangkat 37 atau 10 pangkat min 37. Kalau double precision itu 10 pangkat 308 atau 10 pangkat min 308. Biasanya gini, kalau contohnya ya, kalau saya mau menghitung faktorial, kita tahu rumus faktorial itu begini kan ya. Nah, tapi kalau n-nya cukup besar, 170, ini kalau kalian hitung di kalkulator itu juga hang gitu, maksudnya nggak mampu dia itu give up gitu ya, mau menampilkan 170 faktorial. Caranya gimana terus, Bu? Saya pengen menghitung, saya pengen tahu nilainya. Bisa cari rumus pendekatan. Rumus pendekatan itu gimana? Jadi kalian logkan kiri dan kanan, baru kalian hitung lognya baru dikembalikan gitu. Jadi 170 dilogkan dulu, hasilnya nanti dikembalikan di anti log gitu ya. Itu akan menemukan hasilnya.
atau dengan rumus pendekatan Stirling. Nah, ini harus pinter-pinter mencari rumus pendekatannya gitu dari masalah yang diberikan. Kalau faktorial, Stirling ini sudah menemukan bahwa dia bisa didekati pakai formula ada pi dan ada bilangan Euler ya. Gitu. Oke, ini adalah contoh program yang bisa kalian coba di Octave atau MATLAB gitu ya. Nah, ini MATLAB dan Octave itu sama ya, bahasanya sama. Jadi Octave itu versi free-nya lah. Untuk tingkat undergraduate student saya rasa masih cukup bisa pakai Octave gitu ya. Jadi kita pakai yang free saja. Walaupun nanti ketika kalian implementasikan script ini ke MATLAB gitu ya, kalau kalian punya MATLAB juga tetap jalan gitu. Jadi sama saja, persis sama bahasa pemrogramannya ini persis sama. Scriptnya persis sama. Nah, ini coba kalian ketik lagi di Octave, lalu buktikan bahwa memang yang muncul hasilnya adalah ini di command window ya. Jadi ini di script dan ini di run, terus ini command window. Oke, ini latihan soal untuk dicoba. Ada beberapa latihan soal. Karena memang saya telat memberikan materi ini, tidak ada tugas terkait ini, tapi saya sarankan untuk dicoba. Kenapa dicoba? Agar kalian bisa lebih memahami materi yang saya berikan gitu ya. Selain itu apa? Selain itu ada kemungkinan mungkin soal ini akan saya munculkan di kuis atau di UTS ya. Jadi kalau Anda pelajari lebih dulu kan jauh lebih baik ya. Ini saya kasih bocoran sebetulnya ya. Jadi biar Anda belajar juga, jangan hanya mendengar. Saya nggak bisa, memang kelemahan kuliah daring itu saya tidak bisa memantau proses belajar Anda di rumah. Jadi bisa jadi Anda mendengar YouTube saya sambil tidur, akhirnya ketiduran beneran gitu ya. Jadi YouTube-nya kemana, orangnya kemana. Nah, ini untuk memastikan bahwa Anda benar-benar belajar, benar-benar memahami materi yang saya berikan gitu ya. Oke, ini referensi yang saya gunakan milik Pak Prof. Suwarga, pemrograman MATLAB, dan Richard Burden, Numerical Analysis 9 Edition gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya bisa dicari di dua buku itu. Sayangnya buku yang pertama ini saya hanya punya versi hard copy, jadi saya nggak punya versi soft copy. Kalau yang buku kedua saya sudah berikan versi soft copy-nya di grup WA grup ya, jadi bisa dibaca-baca walaupun berbahasa Inggris. Atau kalian juga bisa gunakan referensi-referensi lain yang kalian rasa lebih memudahkan pemahaman kalian sendiri terkait materi ini. Oke, gitu pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya akhiri ya. Selamat belajar secara mandiri. Tunjukkan bahwa kalian memang mahasiswa yang mampu belajar mandiri, yang tidak perlu dioprak-oprak buat belajar gitu ya. Kesadaran sendiri untuk belajar. Pastikan bahwa kalian memahami materi yang saya berikan. Jadi semua pemahaman kalian akan tercermin di nilai, di bagaimana kalian menjawab soal-soal yang saya berikan di ujian, di pekan saya menerangkan di pekan 4 ya, ada kuis 1. Oke, gitu saya akhiri ya kuliahnya. Untuk kelas praktikum analisis numerik saya, selain melihat materi di kuliah analisis numerik, nanti akan saya bikinkan tentang video pembelajaran terkait bagaimana mengaplikasikan di Octave juga. Oke, saya akhiri ya. Dari tadi bilang akhiri aja Bu, tapi nggak selesai ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.